Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Senantiasa kita dilimpahkan nikmat serta karunia-Nya, nikmat iman dan Islam, sehingga senantiasa dalam kondisi apapun kita ringan selalu dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah ini, dalam kita menjalankan ibadah-ibadah kepadanya, agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat diterimanya amal adalah ittiba. Selain ikhlas, maka disempurnakan dengan ittiba'ur rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya materi kita pada subuh kali ini adalah bagaimana kita belajar tentang iman yang dicontohkan dan didemonstrasikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di salah satunya di surat An-Nahl ayat yang ke-120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifah wa lam yaku minal musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mempertegas lagi di dalam ayat daripada surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitupun pada keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat dan memberikan satu pelajaran berharga bagi kita, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam melaksanakan atau menerima perintah-perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas atau membedah itu, ketahuilah bahwasanya ketika ada kisah yang namanya Allah cantumkan ada di dalam Al-Qur'an, ada dua hal. Kalaulah itu contoh yang amat sangat buruk untuk kita jadikan pelajaran agar kita tidak meniru perbuatan-perbuatan mereka yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala turunkan laknat atau mengadab mereka. Atau yang kedua, contoh dari manusia-manusia terbaik di muka bumi ini yang namanya Allah cantumkan, bahkan ada di antara beberapa mereka yang namanya menjadi nama surat-surat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Ali Imran, kemudian surah Ibrahim, surah yang ke-14. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 tadi, di ayat yang keempat, bahwasanya ada suri teladan yang luar biasa pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini pun merupakan satu pengajaran untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika datang dan diutus kepada mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat sejarah di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, meletakkan keluarganya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah
tanah lembah yang tandus pada waktu itu, dikatakan tandus, jelas tidak ada tumbuhan dan tanaman di sana dan juga tetangga pun tidak ada. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan satu pelajaran kepada kita, bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang terkadang perintah itu takumu annahu qad ta'ti bighairi ma'qul. Sebuah perintah yang terkadang di luar jangkauan akalnya manusia. Yang ngasih makan siapa? Yang ngunjungi, yang jenguk nanti kalau anak sakit siapa? Yang memikirkan membantu istrinya ketika mencari minum siapa? Suatu perintah yang terkadang di luar akalnya manusia. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, beratnya perintah ini ketika kita senantiasa membaca sejarah, subhanallah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan yang soleh, itu prosesnya panjang sekali. Rabbi habli minas solihin, di usia kurang lebih ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 80 tahun, artinya 80 ke atas dari usia beliau, baru Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh. Berapa tahun itu dipanjatkan? Para mufassir menjelaskan, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita anggap mungkin hanya setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pernikahan, tidak. Rabbi habli minas solihin. Para ulama sepakat bahwasanya beliau memanjatkan doa ini lebih daripada 40 tahun. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penantian yang amat sangat panjang dari sesuatu yang beliau inginkan, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya, lingkungan yang tidak kondusif, banyak para penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang terdekat, orang tua beliau sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar selamat keimanan dari seorang anak ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meletakkannya. Kita lihat bukan dari sisi kisah meletakkannya, tapi bagaimana sikap seorang Siti Hajar, wanita solehah yang luar biasa, tatkala sebuah perintah datang, meskipun di hati kecilnya mengatakan, kok tega ya Nabi Ibrahim, kok tega dengan kami. Mari kita tadaburi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dalam surah Ibrahim sendiri. Surah 14 di ayat 37, Allah Subhanahu wa taala mencatat doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan doa itu berkahnya hari ini bisa kita rasakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat yang ke-37 daripada surah Al-Imran, dari surah Al-Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami menempatkan sebagian daripada keluargaku, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah tandus tapi dekat masjid. Rabbana liyuqimus shalah, satu tujuannya, supaya anak kami, keturunan kami mau menegakkan salat, mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faj'al af'idatam minas sama'i tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati manusia itu cenderung dan condong kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, berikanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun dari tunggangannya, kemudian diturunkan beberapa perbekalannya, air minumnya, kemudian beberapa keranjang kormanya. Nabi Ibrahim tidak bisa mampu berkata-kata apapun kecuali hanya meninggalkan begitu saja istrinya. Ketika istrinya bertanya, aina satadhabu ya Ibrahim atatrukuna bihadzal wadi, dalam penjelasan beberapa tafsir kisahkan demikian,
Kemana engkau akan meninggalkan kami? Tegakah engkau meninggalkan kami berdua sendiri di sini? Nabi Ibrahim belum punya jawaban, belum tega. Tapi subhanallah, lisan seorang mukminah yang beriman ketika ada sebuah perintah Allah yang mungkin belum mampu untuk dijangkau oleh akalnya. Allahu amaraka bihi ya Ibrahim. Apakah Allah yang menyuruh engkau meletakkan kami berdua di sini? Itu saja jawab pertanyaannya. Bukan tega atau tidak tega, kemudian diperpanjang lagi pertanyaannya. Kemudian bagaimana makan kami, bagaimana minum kami. Hanya satu kesimpulannya ketika Nabi Ibrahim tidak mau menjawab pertanyaan yang keluar daripada lisan seorang mukminah. Allah, apakah Allah yang menyuruh engkau meletakkan kami berdua di sini? Senyuman yang lebar karena mendengar pertanyaan dari seorang istri yang solehah. Mudah-mudahan beliau ridho dengan ketetapan ini, mudah-mudahan ikhlas melaksanakan perintah ini. Beliau menoleh dengan senyuman. Naam, ya, Allah yang menyuruh. Apa responnya? Idzan la yudayyi'una. Inilah satu pelajaran berharga untuk kita semua hari ini jamaah yang dirahmati Allah. Tatkala kita mendapati satu ketetapan atau satu perkara yang kita terima tatkala kita melaksanakan perintah Allah, sebuah kondisi yang tidak nyaman yang terkadang kita rasakan tatkala kita melaksanakan perintah Allah. Antum bisa dikatakan ghuraba, antum bisa dikatakan orang asing, antum bisa dikatakan orang sesat, antum bisa dijauhi dari orang yang sekian lama mungkin dekat dengan antum. Kita semua yang terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Di saat kita justru ingin dekat atau ingin merubah satu kebiasaan buruk yang dahulu senantiasa kita lakukan, berubah menjadi kebaikan. Tetapi Siti Hajar, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, bahwasanya beliau mencontohkan kepada kita idzan la yudayyi'una, khusnudzon kepada Allah. Kalau Allah yang telah memerintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah satu keyakinan, keimanan yang luar biasa yang berawal dari tarbiyah, terutama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tidak mengerti dan tidak mengenal Allah Rabbul Alamin, dikatakan Rabb karena betul-betul pemilik, penguasa, pengatur segalanya. Dikatakan pengatur tidak hanya mengatur alam semesta berputar dan sebagainya. Dikatakan pengatur lantaran Allah juga menentukan kadar rizki yang telah kita terima. Dikatakan pengatur karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kesehatan, sakit, dan ujian-ujian yang lain akan yang mampir dalam kehidupan manusia. Rabbul Alamin, ketika kita tidak memahami dan minim pengetahuan kita tentang ma'rifatullah, tatkala ada as-sodamah, benturan-benturan yang terjadi, yang pasti itu suka tidak suka akan dialami oleh manusia. Orang yang nggak mengenal Allah, dia matanya dan kepalanya tidak menghadap ke atas, selalu menghadap ke bawah. Kemudian bahkan ketika menghadap ke atas menyalahkan, kenapa Allah seperti itu? Kenapa Allah melakukan itu kepada saya? Kenapa ini harus diperintahkan kepada orang mukmin? Itu kan berat dilakukan. Tapi jamaah berbahagia, ma'rifatullah yang dimiliki oleh seorang hamba, mengenal Allah sebagai Rabbul Alamin dengan makna penjabaran yang amat sangat luas. Tempat bergantung, tempat bertawakal, yang mampu mendatangkan manfaat, yang mampu menangkal madharat. Subhanallah, itu cukup, amat sangat cukup membuat hati orang mukmin itu tenang. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dalam awal surah Al-Fatih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan dan ketentraman bagi orang mukmin. Orang mukmin, ya, orang mukmin tentunya melewati fase itu, ma'rifatullah. Beda ketika keimanan itu belum ada dalam diri seorang, disebut nama Allah bisa jadi not responding. Allah yang larang, biasa. Allah yang nyuruh, biasa. Tetapi ketika keimanan itu telah ada dalam diri seseorang, Allah yang nyuruh, subhanallah,
tatkala dia telah mengenal dalam tentang ma'rifatullah, Allah yang nyuruh, sami'na wa ata'na, dia akan segera melaksanakan dan meninggalkan perkara-perkara yang akan melalaikan dia daripada mengingat Allah. Allah melarang, itu gemetar. Idzal taqal khatrotani ma'al Ghazali mengatakan ketika tentang kolbu manusia yang ada real keimanannya, idzal taqal khatrotani, dua real tadi itu berbenturan, dan pertama akan mengakibatkan degupan jantung yang sangat keras, dak, 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 dan pada tingkat tertentu membuat kita keluar keringat dingin. Seorang mukmin yang tidak biasa melakukan pelanggaran tiba-tiba melaksanakan maksiat. Toleh kanan, toleh kiri, ada yang lihat enggak? Itu masih ada keimanannya. Berbeda dengan subhanallah, enggak usah jauh-jauh jemaah sekalian, ke sebelah. Di tempat umum terang-terangan. Berbeda, enggak ada getaran hati, enggak ada rasa takut, enggak ada toleh kanan, toleh kiri, ada siapa, enggak. Seakan-akan milik berdua. Bahkan lemahnya iman seseorang membuat seorang bangga dengan perbuatan buruk bahkan maksiat yang dilakukan. Saya tadi malam habis melakukan ini, saya kemarin melakukan ini dan itu. Diungkapkan dengan bangga. Jemaah berbahagia, sekali lagi imanlah yang membuat seseorang itu senantiasa ringan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dari mana? Salah satunya berawal daripada ma'rifatullah yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang tentunya harus menambah keimanan kita tatkala kita membaca ayat ini, lantaran kalau ayat ini tidak difahami oleh seorang mukmin terutama yang mencari rezeki contohnya, atau sedang mencari perkara-perkara yang dia inginkan, mencapai cita-cita yang dituju. Kalau nggak paham dari ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menunda atau bahkan menahan sesuatu yang diinginkan, itu mudah stres. Coba kita buka surah Fatir, surat yang ke-35, ayat yang kedua dan ketiga. Ini saya mencontohkan saja tentang satu bagian ilmu ma'rifatullah yang menyebabkan seseorang itu ridho, mudah lapang dada, ikhlas, terus maksimal berikhtiar, tawakalnya betul, tidak mudah putus asa, tidak mudah stres terhadap sesuatu apapun yang mungkin tertunda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti akan kita alami dalam hidup kita. Atau kita mendapati sebuah kondisi yang gak nyaman. Kok seperti ini ya? Padahal saya pengennya gak seperti itu. Kok laki-laki ya? Saya pengennya kan anak perempuan. Ya, contoh gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 2 dan ayat yang ketiga surah Fatir surat yang ke-35. Ini salah satu contoh ayat bagian daripada ma'rifatullah. Nah, kalau kita mempelajari tentang ma'rifatullah, ya, kunci pertama agar terbukanya pintu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dari situlah kita akan ringan. Siapa nyuruh? Allah. Allah siapa? Kalau nggak kenal berat. Kalau nggak kenal banyak sekali alasannya orang ketika melaksanakan perintah Allah. Siapa sih Allah? Kenapa harus didahulukan perintahnya? Kenapa harus lebih dicintai dari segala-galanya? Kenapa ini? Itu semuanya bersumber daripada ma'rifatullah yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin. Rahmat apa saja yang akan diberikan oleh manusia, yang akan dianugerahkan kepada manusia. Rahmat itu satu kata yang mewakili segala macam kebaikan yang Allah berikan kepada manusia. Apapun itu bentuk kebaikannya, rahmat. Fala mumsikalaha, maka tidak ada yang mampu untuk nahan. Ini juga kaitannya dengan iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Sesuatu yang telah direncanakan akan turun kepada seorang hamba. Sesuatu yang telah Allah takdirkan terjadi untuk seorang hamba. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin. Allah mengatakan kepada kita, fala mumsikalaha. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mampu nahan, mencegah. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Wa ma yumsik, sebaliknya sesuatu yang ada pada genggaman Allah
Semuanya ini ada dalam genggaman Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun yang kita inginkan di muka bumi ini semuanya dalam genggaman Allah. Mengatakan di sini sesuatu yang telah dipegang oleh Allah, fala mursilalahu mim ba'di. Allah mengatakan tidak ada siapapun yang mampu nurunkan. Cari rezeki sana ke sini. Ya Allah, saya sudah berikhtiar ya Allah. Mungkin sedang dalam genggaman Allah. Saya sudah mempraktekkan ilmu ekonomi saya. Saya sudah melakukan berbagai macam cara ya Allah. Maka Islam itu menganjurkan kita setiap segala sesuatu itu muhasabah. Diawali dengan muhasabah, ditengahi dengan muhasabah, akhiri dengan muhasabah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan nasihat kepada kita. Seorang hamba yang senantiasa kehidupannya itu diliputi oleh rahmat, itu apa? Rahimallahu abdahu. Beliau mengatakan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, idza waqafa ala amri. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, Allah itu akan senantiasa meliputi hidup seseorang dengan rahmat. Idza waqafa ala amri. Kalau orang itu melakukan sesuatu, diam sejenak. Pas itu nggak langsung gerusa-gerusu, ya, tergesa-gesa tanpa memikirkan terutama halal atau haram, madharatnya lebih besar atau justru membuat kita nanti sengsara di akhirat. Ini diridhoi Allah atau enggak? Ini mendolimi orang lain apa enggak? Idza waqafa ala amrih, dia wukuf dulu, berhenti sejenak terhadap amr, segala urusannya. Diam dulu. Idza kana lillahi azza wa jalla tasarra'a wa idza kana li ghairi ta'akhkhara. Kalau dia mengatakan, oh ini karena Allah, ini diperintahkan Allah, tasarra'a, dia bersegera. Wa idza kana li ghairihi, kalau ini menyebabkan saya sengsara, celaka, oh bukan karena Allah ini bakal mendatangkan murkanya Allah, ta'akhkhara, tunda dulu. Jamaah berbahagia, ini iman. Ilmu salah satu bagian ilmu dari ma'rifatullah. Bayangkan ketika seorang tidak paham, mau ke sana ke sini, akhirnya tidak menemukan apa yang diperoleh. Ya Allah tidak sayang sama saya. Allah kenapa senantiasa mendolimi saya? Sementara saya ini masih hidup, diberi nafas, tapi kenapa saya diberikan kesusahan? Padahal kalau bermuhasabah, tidak ada satu mudarat atau terhalangnya sesuatu kebaikan yang akan turun kepada manusia, melainkan tidak lain karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Sama perkataan Imam Hasan Al-Basri dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan surat Nuh ayat 10, 11, 12, surat 71 ayat 10, 11, 12. Beliau mengutip perkataan Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh beberapa orang. Ya Syekh, kebun saya kekeringan. Ya Syekh, saya belum punya keturunan. Ya Syekh, saya dililit oleh hutang. Banyak permasalahan yang diajukan oleh orang-orang yang berbeda. Jawabannya, istighfar. Ketika seorang muridnya bertanya, Syekh, kenapa jawabannya satu sementara soalnya banyak? Permasalahannya banyak. Aku tidak menjawab dengan lisanku, tetapi aku menyampaikan apa yang telah Allah turunkan dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini bahasa iman. Kalau dimasukkan akal, apa kaitannya istighfar dengan diterimanya sesuatu yang kita inginkan? Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Allah akan tambahkan bagi Anda amwal, minta tambah harta. Allah tambahkan. Wa banin, tambah anak. Allah beri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang tatkala ilmu tentang ma'rifatullah ini tidak mau kita pelajari, tidak mau kita mentadaburi ayat-ayat Allah baik dalam Quran, Sunnah maupun alam semesta, ayat-ayat kauniyah.
Subhanallah, itulah yang membuat tatkala kita menemukan dan mendapatkan perintah-perintah Allah, siapa yang merintahkan? Itu terasa biasa saja seorang tatkala mendengarkan Allahu Akbar, not responding. Maka subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah keimanan, yang dengan iman itu membuat kita ketika ada seruan panggilan Allah, kita utamakan di atas segala panggilan-panggilan yang lainnya. Allahu Akbar. Itulah satu pelajaran iman yang luar biasa, yang berawal ma'rifatullah dulu. Seorang gak akan tergetar disebut namanya kalau gak mengenal siapa itu Allah. Seorang tidak akan bertambah rasa khosyahnya, tidak ada rojaknya, pengharapannya, tidak ada khaufnya, rasa takutnya, tatkala seseorang itu tidak mengenal siapa Allah, yang punya nar, yang punya jannah, yang berhak mencabut nyawa seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik pun kematian seseorang enggak bisa ditunda, enggak bisa diakhirkan juga. Ya. Yang memberikan kepada kita segala macam anugerah dan nikmat dalam kehidupan kita. Satu, pelajaran daripada Siti Hajar, yaitu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ketentuan, ketetapan yang Allah gulirkan dalam kehidupan kita. Mungkin yang perintah itu ataupun sesuatu yang kita terima itu di luar jangkauan akal kita yang terbatas. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita bagaimana konsekuensi daripada sebuah keimanan terkadang harus mengorbankan sesuatu yang amat sangat dicintai, sehingga kebaikan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah As-Saffat, surat yang ke-37. Itu rentetan kisahnya bisa rujuk ke sana. Ayatnya dari ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas sholihin. Itu permintaan beliau. Lama dikabulkan, sudah dapat, suruh pisah. Sudah agak gede sedikit, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala telah sampai kepadanya usia sanggup, ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi Allah merintahkanku untuk nyembelih kamu. Fanzur madza tara, lihat. Didikannya baik, nanti akan mendapatkan buah yang baik. Didikan tidak baik, itu pun nanti akan kita tuai, hasilnya tidak baik. Susah diperintah, mudah membantah, mudah memiliki punya alasan. Baik pendidikan itu bukan hanya tempatnya, tetapi harta untuk mendidiknya. Nabiullah Ibrahim, subhanallah, Allah memberikan kepada mereka warzuqhum minas samarat, betul-betul dikabulkan oleh Allah di sebuah tempat yang jangankan pohon buah, rumput saja tidak tumbuh. Tapi hari ini kita lihat buah apa yang enggak ada. Warzuqhum minats tsamarat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu setelah apa? Kita lihat doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim tadi. Pertama liku masalah dulu. Taat dulu anaknya, baru warzuqhum minats tsamarat. Bukan minta rezeki dulu. Ya Allah, ya beri makan anak-anak kami ya Allah. Padahal perintah-perintahnya masih banyak yang diabaikan. Lakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki bukan hanya kepada manusia, makhluk mulia di antara yang lainnya. Binatang, semut, melata, ya, binatang melata di sarang-sarangnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah sudah menetapkan itu ketetapan rezekinya. Apalagi orang-orang yang telah senantiasa menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah berbahagia,
pelajaran penting di dalam kisah Ibrahim yang kedua tadi, bahwasanya seorang anak yang dididik dengan cara yang baik, lingkungan yang baik, harta yang baik, ya, bapak kalau mungkin di lingkungan orang tuanya bisa jadi orang tuanya memberi makan. Kalau lingkungan seperti itu bisa jadi mungkin melihat orang tuanya menyembah berhala. Ya, meskipun kita di rumah sudah didik dengan baik, lingkungannya baik, tempat sekolahnya. Karena nggak cukup di rumah, nggak cukup juga di sekolah. Kita akhirnya berlepas tangan daripada pendidikan anak-anak kita. Sudahlah, tugas gurunya, nanti salah dikit gurunya yang dimarahin. Sementara kita juga punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Padahal lingkungan juga pengaruhnya luar biasa. Di sekolah sudah baik, di rumah sudah baik, dapat lingkungan tidak baik. Jamaah berbahagia, hasil buahnya tuh manis sekali. Tatkala doa tadi disempurnakan dengan ikhtiar. Kadang kita Robbi habli minas sholihin, tetapi yang kita berikan kepada anak kita hartanya tidak halal, tapi doanya Robbi habli minas sholihin. Saya niat Pak korupsi ini supaya nyekolahkan anak di tempat yang terbaik. Niatnya sudah betul Pak, tetapi caranya haram. Ya, doanya betul sudah, Robbi habli minas, ya Allah berikan kami keturunan yang soleh. Tetapi mendolimi orang lain, memakan harta orang lain yang bukan haknya. Kemudian caranya juga tidak soleh, tidak sampai tujuannya. Akhirnya buahnya pahit, yang disalahkan kadang, ya Allah kenapa seperti ini ya Allah, ya Allah kenapa seperti ini ya Allah. Lihat jawaban dari seorang anak dari didikan Nabi Ibrahim alaihissalam atas bimbingan wahyu, menuruti jalan wahyu meskipun terkadang kata orang, masa depannya gimana anakmu nanti ditaruh di sana, tidak ada temannya, bisa kuper ya, kurang pergaulan. Masa depannya gimana nanti? Jamaah berbahagia, masa depannya Allah terangkan dalam surat As-Saffat ayat berikutnya. Jawaban yang luar biasa, ringan, padahal orang bilang orang gila ini yang mau jawab ya. Nah, mau tak sembelih? Iya Bapak. Oh gila itu anaknya. Tapi ini jawaban iman, karena yang memerintahkan itu bukan manusia. Ini arafil manami ani adbauka. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahwasanya Allah merintahkan untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara, apa pendapatmu nak? If'al ma tu'mar. Bapak yang diperintahkan siapa? Allah. Lakukan kalau itu perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketentuan ketetapan Allah apapun, kalau itu datang dari Allah, saya akan sabar Pak. Engkau akan mendapatkan saya menjadi orang hamba Allah yang sabar. Oh itu manis tuh buahnya. Nah, Allah merintahkan Bapak untuk seperti ini. Insya Allah Pak, saya akan jaga ini. Wah, itu sebuah jawaban yang keluar dari lisan seorang anak. Itu membuat jerih payah kita, keringat yang telah kita cucurkan, seluruh ikhtiar kita. Subhanallah, kalaupun aku diperintahkan untuk mengeluarkan segini lagi, itu akan aku keluarkan untuk mendapatkan buah yang semanis ini. Jamaah berbahagia, banyak hal sebenarnya yang dapat kita kaji dan pelajari dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun beliau dikatakan kaumnya pada waktu itu orang-orang aneh, bahkan dikatakan sedikit pengikutnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama yang tadi saya bacakan, beliau tetap menyandang gelar ummatan, pemimpin. Ya, pemimpin yang wajib dan harus diteladani. Ini pun pelajaran bagi kita bahwa sebuah kebenaran itu tidak mesti ditunjukkan dengan banyaknya pengikut. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam kitab Fathul Majid, di sini ketika disyarah oleh Syekh Abdurrahman Al-Asy menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya inna Ibrahim kana ummatan. Beliau mendapatkan gelar umat dari Allah Subhanahu wa taala, pemimpin, tokoh. Meskipun mana pengikutnya? Mana pengikutnya Nabi Ibrahim? Ya. Li'alla yastawhashu salikut tariq min qillatis salikin. Supaya tidak minder dan tidak berkecil hati
orang-orang yang meniti jalan Allah, jalan kebenaran, min qillatis saliqin. Qillah dari kata qalil, dari sedikitnya orang yang berjalan di jalan itu. Wah, ini enggak banyak yang ikut ini. Berarti salah ini. Nabi Ibrahim millah jalan yang beliau tempuh dikatakan millah Ibrahim hanifan, lurus. Dikatakan lurus di sini dikatakan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, al-hanif al-muqbilu 'ala Allah al-mu'arridu an kulli ma siwa. Tatkala Nabi Ibrahim itu mencontohkan kepada kita, kalau ada perintah Allah itu tidak toleh kanan kiri. Ya. Tidak boleh kanan kiri. Dia larang bapakmu. Dilarang oleh ya orang-orang yang kau cintai. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum surat 9 ayat 24 menetapkan dan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana harusnya kita meletakkan kecintaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan Islam ini di atas kecintaan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun di dalam surat An-Nahl 120 yang tadi saya bacakan di awal, selain hanifan beliau juga dikatakan qanitan, pelajaran ketaatan yang luar biasa. Qanitan itu taat. Taatnya di sini dijadikan pelajaran, bukan taat sembarangan. Besok taat, sekarang tidak, besok lagi taat, atau taat musiman. Ramadan taat, Syawal tidak taat, nanti Dzulhijjah taat lagi, Muharram bangkang lagi, tidak. Dikatakan qanitan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-qunutu dawamut ta'ah. Qunut atau qanitan, taat itu ketika Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita dawamnya ketaatan beliau. Dawam itu istiqomah, taatnya itu subhanallah. Kenapa bisa demikian jamaah berbahagia? Sekali lagi bahwasanya kesadaran seseorang hamba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul menjadi patokan dasar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Meskipun terkadang enggak enak ya ibadah ini ya. Enggak enak ya saya harus mengeluarkan uang ini. Enggak enak ya saya harus meninggalkan orang yang saya cintai. Dan enggak enak yang lain tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan baru 2 pelajaran sebenarnya. Tapi ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan kembali. Pertama bahwasanya beliau mengajarkan kepada kita, keluarganya mengajarkan kepada kita bahwasanya husnudzon kepada Allah itu poin pertama agar senantiasa hidup kita dirahmati oleh Allah. Banyak kehidupan kita justru amburadul dan sebagainya. Tatkala manusia tadi sering bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka dan tidak menerima ketetapan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketundukan dan kepatuhan sebagai konsekuensi iman seseorang itu wajib, karena keimanan itu pernyataannya tidak hanya dengan Islam tapi perlu pembuktian dengan arkan wal jawarih, anggota tubuh kita. Ringannya seseorang melaksanakan perintah Allah sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam itu berawal daripada perkara-perkara yang baik, makanan yang halal yang diberikan, pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Ada yang makanannya yang baik tetapi kadang bertempat di tempat yang tidak baik, bisa jadi juga terpengaruh. Ada juga pendidikannya sudah baik tapi makanannya makanan yang haram, ya juga tidak baik. Artinya jamaah berbahagia, ringannya seseorang melaksanakan perintah Allah, kuatnya seorang menjalankan syariat-syariatnya itu bukan karena banyaknya makan. Pertama kali adalah solehnya atau baiknya makanan yang masuk dalam perut kita. Kalau ditanya kenyang apa enggak makanan haram itu, sama kenyangnya. Tapi masalahnya ketika sudah datang perintah Allah, kita akan mendapati orang-orang yang paling lemah meskipun kekar tubuhnya, muda usianya. Tapi subhanallah, orang-orang tua, sehat fisiknya, bahkan mungkin ke masjid harus dengan menggunakan tongkat, tetapi ringan sekali tetap melaksanakan. Jamaah sekalian, kalau kita melihat hari ini toleh kanan sholat kita, toleh kiri dalam sholat kita, lihat berapa banyak yang muda-muda atau usia di bawah kita. Qalilah, sedikit. Artinya menunjukkan kuatnya kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah tidak menjamin harus banyak makan, banyak uang, tidak menjamin. Sekali lagi, soleh, harta yang soleh, makanan yang soleh, lingkungan yang soleh. Dari situlah kita akan mendapatkan ilmu yang soleh dan amal yang soleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian.
masih diberikan bagian pertama taklim kita pada subuh kali ini bersama Ustaz Mustafa tentang pelajaran iman dari keluarga Ibrahim. Yang ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Pertama, bahwa Nabi Ibrahim merupakan sebuah contoh teladan bagi kita sebagai seorang Muslim, dan Nabi Ibrahim tercatat dalam Al-Quran sebagai sebuah konsekuensi dari keteladanan yang beliau tunjukkan. Keteladanan dalam hal keimanan terutama, di mana di dalamnya beliau mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu mengorbankan putra tercinta beliau yang sudah beliau minta selama lebih dari 40 tahun, namun kemudian diminta oleh Allah dengan dikorbankan, dan disinilah ujian itu bisa dibuktikan atau tidak. Dan beliau dapat menunjukkan bahwa ketika iman berbicara, maka tidak ada lagi kata tidak atas apa yang diberitakan Allah SWT. Oleh karena itu, beliau menyampaikan tadi, bila ada sesuatu perintah dari Allah yang berat, yang sepertinya tidak masuk di akal, maka ada satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu husnuzon kepada Allah, bahwa Allah itu pasti mempunyai maksud yang baik, dan tidak mungkin Allah akan menyengsarakan kita, tidak mungkin Allah akan menyengsarakan umatnya. Apapun itu pasti kebaikan kita semua. Kemudian saya juga bahwa untuk mencetak orang-orang yang bisa mempunyai kualitas seperti ini, salah satu yang kita lakukan adalah memiliki lingkungan yang baik. Tentu saja dengan kriteria yang lain, namun salah satunya adalah lingkungan yang baik, karena lingkungan adalah salah satu faktor yang luar biasa dalam menentukan baik buruknya, soleh tidaknya keluarga kita dan anak-anak kita. Baik, kita masih memiliki waktu kurang lebih 30 menit untuk mengkaji lebih dalam tentang pembelajaran atau pelajaran keimanan dari keluarga Ibrahim ini, baik untuk jamaah yang di sini maupun untuk mitra di sini di rumah. Untuk yang di rumah yang ingin bertanya mengenai masalah pembelajaran keimanan ini, ataupun masalah-masalah sekitar kurban, ataupun masalah-masalah lain sekitar ilmu Islam, dapat menghubungi kami di line SMS 0811 54 45 895. Kami ulangi 0811 54 45 895. Baik, bapak-bapak yang ada di sini, sekalian sekalian, kita punya waktu lumayan banyak untuk memperdalam kajian tentang keimanan ini. Ada yang bertanya di sini? Belum. Kalau belum berarti dari SMS. Ustaz, tentang ada dalam Quran dikatakan tentang sholat dan berkorban saja. Nah, apakah yang bertanya, apakah korban yang masuk dalam surat itu adalah korban dalam Idul Adha itu, ataukah korban dalam bentuk lain? Itu dulu Ustaz. Ini ada yang satu lagi. Insyaallah nanti. Nah, jamaah berbahagia, saya tidak menjawab sesuatu yang saya tidak boleh menafsirkan ayat sendiri. Terus terang tafsir daripada ayat itu fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, secara pertafsir, contoh Imam Al-Qurtubi, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abbas, itu secara spesifiknya saya belum membaca secara detail. Tetapi jamaah berbahagia, dua perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ayat itu, fasholli li rabbika wanhar, selantiasa digandengkan. Saya mengutip beberapa perkataan, merujuk perkataan para ulama, bahwasanya dua perintah itu adalah perkara yang amat sangat berat dan memiliki sebuah keutamaan yang luar biasa, ya. Memiliki sebuah keutamaan yang luar biasa. Fasholli li rabbika wanhar. Keutamaannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi keutamaannya yang menjangkau kepada orang-orang itu. Salat, jangkauannya, manfaatnya bukan untuk diri kita sendiri. Tanha anil fahsya'i wal munkar. An-nahr, penyembelihan, korban, manfaatnya bukan untuk ibadah untuk kita, diri kita sendiri. Sosial larinya.
Sehingga jamaah berbahagia, perintah ini senantiasa diingatkan kepada kita, karena sesungguhnya terkadang ada orang yang membedakan antara hukumnya, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk dirinya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'atan", siapa yang memiliki satu kelonggaran. Ini kaitannya dengan salat ya. Kenapa dikaitkan dengan salat? Ya. Falam yudhi fala taqrabanna musallana. Nah, kaitannya dengan salat. Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau melakukan wanhar tadi, fala taqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Artinya apa? Enak saja Allahu Akbar sholat, sementara dia mampu untuk melaksanakan korban, tidak korban. Itu Rasul mengatakan jangan dekat-dekat. Berarti kalau jangan dekat-dekat itu sebuah kebencian, perbuatan yang amat sangat dibenci. Ketika meninggalkan itu tetapi dia sholat, meskipun sholat. Washolli li rabbika wanhar. Jadi kaitannya itu ada. Dua amal tersebut kaitannya senantiasa ada. Maka salah satu kaitannya dalam hadis tadi, bahwasanya siapa yang punya keluasan harta tetapi dia tidak mau untuk mengeluarkannya untuk berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Dekat-dekat dengan tempat sholat otomatis kaitannya masalah sholatnya. Ya, ini wallahu taala alam bisawab. Tetapi jamaah berbahagia, sekali lagi manfaatnya, sekali lagi ibadah ini bukan untuk diri kita sendiri. Manfaatnya untuk yang lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri, itu manfaatnya untuk yang lain. Saya berjanji ya Allah tidak akan mendolimi yang lainnya. Saya akan menyebarkan keselamatan, rahmat, kasih sayang kepada yang lainnya. Saya tidak akan mendolimi, mensakiti yang lainnya. Maka ketika sebuah ibadah yang sudah senantiasa kita lakukan, korban tiap tahun, sholat tiap waktu dalam satu hari 5 waktu, kok ternyata belum memberikan dampak, maka ada beberapa nasihat. Pertama dari Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 27, nanti bisa dibuka di rumah. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 33. Inti dari dua ayat tersebut adalah sholat dan ataupun ibadah yang lain termasuk korban. Pertama niatnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya. Pertama kali yang diperhatikan. Dua ayat itu menggambarkan tentang ibadah tersebut kepada kita. Jadi kalau saya sudah korban terus setiap tahun, mana sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepada kita? Yang disalahkan bukan amal solehnya, tapi yang disalahkan adalah bagaimana kita mengerjakannya. Lillah, betul-betul ini saya persembahkan untuk Allah, atau persembahkannya bukan untuk Allah. Ya, termasuk untuk ujian dari manusia itu sudah menduakan. Jamaah berbahagia, menduakan itu perkara yang amat sangat dimurkai oleh Allah. Ya, apalagi niatnya bukan untuk Allah. Wallahu taala alam bisawab. Iya, ada pertanyaan dari sini? Belum. Saat kalau dari sebelumnya, tadi diceritakan tentang bagaimana Ibrahim itu bisa menjadi anak yang soleh. Itu kan ditentukan juga oleh kualitas ibunya. Dalam artian sebagaimana kita pahami dari sejarah bahwa boleh dikatakan kan yang membentuk Ismail itu kan bukan bapaknya, karena bapaknya tidak ada di sampingnya, lebih banyak perginya daripada sampingnya, tetapi kualitas ibunya yang besar. Nah, yang pertanyaannya adalah bagaimana mencari model ibu seperti Siti Hajar misalnya. Mencari model ibu, subhanallah. Ya, yang ada hanya wanita-wanita akhir zaman, jamaah sekalian. Tidak ada yang sempurna. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, cukup itu pertanyaannya, Pak. Iya. Nah, sekali lagi al-ummu madrasatul ula ya. Jadi memang pendidikan pertama itu adalah ada pada ibu. Bukan berarti seorang ayah melepaskan tanggung jawabnya. Karena pemimpin jelas senantiasa bertanggung jawab. Tetapi kenapa dikatakan juga madrasah pertamanya? Jelas karena senantiasa otomatis paling sering itu seharusnya bersama ibunya. Apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan, ya. Kemudian apa yang diberikan,
Itu berawal dari situ. Nah, kalau ditanya bagaimana mencari model, subhanallah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamula minar rijali katsiruna walam yakmul minan nisa'i illa thalathah. Laki-laki yang imannya sempurna itu banyak. Rasul mengatakannya. Al-asyraf al-mubasyirina bil jannah. Ada Rasul menyebutkan 10 orang, ranking 10 ya, 1 sampai 10. Ya Allah telah berikan kabar gembira mereka masuk surga. Ada ashabul badar, para sahabat yang mengikuti perang Badar. Kamu laminar rijal, mereka itu adalah orang-orang yang imannya sempurna. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Generasi pertama daripada muhajirin dan ansor. Sehingga Rasul mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku. Kalau laki-laki banyak, sekali lagi. Laki-laki banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa salasa. Rasul menyebutkan wanita yang imannya sempurna itu cuma 3. Kalau ada tambahan itu adalah istri dan anak-anak. Pertama Asiyah. Ya. Siapa itu? Istrinya. Kemudian yang kedua adalah ibunya Maryam. Maryam. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya. Kamu la minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa ila salasa. Asia, Maryam, kemudian Khadijah. Kalaupun itu ada tambahannya, Rasul mengatakan itu adalah istri-istriku dan anakku. Berarti masih ada peluang untuk menjadi yang menuju yang terbaik. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Maka sekali lagi kewajiban untuk ku anfusakum wa ahlikum naro, jelas pertama kali imamnya, pemimpinnya, ya, mengantarkannya kemana keluarga itu. Jelas bukan anaknya dulu. Istrinya, semuanya tidak ada yang sempurna. Ya cuman Rasul memberikan nasihat kepada kita, fahtar bidzatiddin taribat yadaka. Itulah kenapa kok Rasul mengatakan kalau Anda memilih dari faktor agamanya, dinnya, Anda akan beruntung. Beruntungnya salah satu tadi, bisa membimbing atau mengarahkan anak kita. Kita mempercayakan anak kita untuk dididik menjadi anak-anak yang kalau dicari standarnya, masya Allah, kita berusaha berikhtiar menuju sempurna, ya, ikhtiar kita. Ya. Bagaimana upayanya? Jelas, tidak ada sebuah keluarga yang dia senantiasa jauh dari majelis-majelis ilmu akan bisa mewujudkan sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti apa? Langkah pertamanya kaitannya dengan melaksanakan perintah dan larangan, kaitannya dengan thalabul ilmi. Tidak hanya suaminya, istrinya juga. Bagaimana ketika seseorang itu ingin memberikan pengajaran kepada anaknya menjadi anak soleh, sementara kedua orang tuanya malas duduk dalam menuntut ilmu. Anaknya hari ini banyak contoh kepada kita, anaknya diantar ngaji, yang antar ngaji pakai celana pendek. Ya kan banyak sekali. Anaknya pengen jadi anak soleh, tapi yang antar nggak pakai jilbab, pulang dari pengajian, anaknya lepas lagi. Kenapa? Dia hanya akan mengerjakan apa yang dia lihat, bukan yang dia dengar. Ya, anak itu akan mengerjakan apa yang dia lihat. Itu tipe anak. Meskipun kita ngomong 1 hari panjang, itu yang dikerjakan hanya yang dia lihat. Tidak percaya? Ya, antum bisa bayangkan, saya merintahkan antum semuanya, bukan tutup mata ya. Pegang hidung Bapak sekalian, hidung. Pegang telinga. Pegang hidung Bapak sekalian. Saya yakin otomatis secara refleks antum semua akan pegang mata. Kenapa? Meskipun saya ngomong pegang hidung, karena ya Anda semua melihat saya pegang mata, antum akan lihat. Tidak percaya, antum bisa mainan sama anak-anak. Ayo anak-anak kita mainan. Ya pegang mata, pegang telinga, pegang hidung. Salah. Kenapa pegang mata? Itu Bapak pegang itu. Ya, dia tidak akan melakukan apa yang dia dengarkan, tapi dia akan melakukan apa yang dia. Ya jadi uswah. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar memberikan contoh dulu keimanan untuk tunduk taat kepada Allah sehingga anaknya juga mudah taat. Nah, setelah ikhtiar maksimal, kok hasilnya seperti itu? Qadarullahu sa'a fa'ala. Ketika Allah telah menetapkan terjadi.
Karena toh juga banyak ayat dalam Al-Quran, contoh-contoh istri Nabi juga ada yang dijadikan contoh orang-orang kafir. Istri Nabi siapa? Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Bapak-bapak sekalian bisa buka surat At-Tahrim. Ya 3 ayat terakhir itu. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain. Khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar. Suruh masuk neraka tuh istrinya. Ma'adahilin. Istri siapa di situ? Istrinya Nabi. Anaknya Nabi Nuh juga begitu. Ketika Nabi Nuh mendoakan, Allah mengatakan innahu laisa min ahlika. Dia anakmu itu bukan termasuk bagian anggota keluargamu di akhirat loh ya, bukan di dunia. Di akhirat enggak diakui, Pak, karena tidak sama keimanannya. Orang nanti akan bertemu keluarganya di akhirat itu kalau sama-sama keimanannya. Alhaqnahum dzurriyyatahum. Nah, itu dalilnya surat At-Tur. Surat yang ke-52. Jadi kalau kita ingin ketemu dengan anggota keluarga kita, bukan sama kayanya, bukan sama-sama harus PNS-nya, bukan sama-sama harus pejabat Pertamina-nya, bukan, sama imannya. Kalau enggak itu enggak ketemu. Surat At-Tur surat 52, ayatnya ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucunya ya biimanin yang sama keimanannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunannya. Itu dalilnya ya. Jadi ceritanya semuanya ikhtiar untuk menuju soleh. Pertama diawali dengan orang tuanya. Jelas orang tua diawali dengan imamnya, ya. Kemudian istrinya, semangat tolabul ilmi. Dari situlah pintu-pintu bisa kelihatan. Gimana cara didik anak, bagaimana cara supaya kita itu ingat akhirat, supaya dunia ini hanya sebagai jembatan saja. Itu semuanya berawal dari semangatnya sebuah keluarga dalam tolabul ilmi. Wallahu taala alam bishawab. Iya, pertanyaan berikutnya ini Ustaz, berhubungan dengan banyak fikih Ustaz. Pertama yang ditanyakan tentang puasa Arafah Ustaz. Ada yang menyatakan 2 hari, ada yang menyatakan 1 hari. Yang betul yang mana Ustaz? 2 atau 1? 2 harinya nggak ditanyakan hari apa? Oh ya, sekalian yang hari Arafahnya. Shaumu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru dzunuba sanataini. Ya. Saya berharap kepada Allah. Ini Rasul mengatakan shaum yaum Arafah itu bisa menghapuskan kesalahan 2 tahun ya, sebelumnya dan sesudahnya. Ada satu hadis dhaif yang senantiasa menyebar di kalangan kaum muslimin, shaumu yaumut tarwiyah kafaratun sanah. Ya, bahwasanya shaum yaum tarwiyah tanggal 8 hari ini itu bisa menghapuskan setahun. Bahkan ada yang mengatakan ya SMS atau BBM ataupun WhatsApp dan macam-macam beredar bahwa siapa yang membantu menyebarkan syariat ini maka dia akan terhapus tambah lagi 80 tahun ya. Nah, ini teman. Bahkan kemarin saya mendapatkan satu pertanyaan, ada ustadz juga yang menyampaikan, ini pertanyaan dari jamaah. Ya, ustadz di kota tersebut menanyakan bahwasanya kenapa harus 2? Katanya karena kita jangan sampai menyelisih puasanya orang Yahudi. Padahal yang menyelisih kaitannya dengan menyelisih saumnya orang Yahudi itu bukan puasa tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, tapi Tasu'a dan Asyura pada bulan Muharram. Rasul memang hadisnya hanya melakukan tanggal 10 Muharram, tapi Rasul mengatakan tahun depan. Ya, kalau Allah masih memberikan saya hidup, saya akan saum tanggal 9 juga. Meskipun Rasul belum pernah melakukan tanggal 9, tapi Rasul sudah menyampaikan bahwasanya tahun depan saya akan saum mulai tanggal 9 dan 10 agar menyelisih orang-orang Yahudi. Itu bukan puasa Dzulhijjah, tapi tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Kalau hari ini jamaah berbahagia memang Rasulullah SAW dalam keutamaan bulan Dzulhijjah ya, ma min ayyamin al-amalus soleh fiha ahabba ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar. Bahwa saya tidak ada amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba
lebih utama dan paling dicintai oleh Allah melainkan melaksanakan amal soleh di 10 hari pertama. 10 hari pertama bukan berarti 10 hari, justru tanggal 10 dilarang saum. Ya, tanggal 10 kita sholat Idul Adha. Ya, bukan 10 berarti kita saum 10 hari begitu. Enggak. Rasul hanya merintahkan memperbanyak amal soleh di dalamnya. Entah itu di dalamnya dengan saum salah satunya, entah itu dengan amal-amal soleh yang lain. Kalau mungkin sebelumnya sudah terbiasa dengan Daud, lebih utama melakukan itu. Ya, Anda bisa juga melakukan Senin Kamis juga di dalamnya. Cuman ada satu hadis khusus yang mengatakan ada sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu saum yaum Arafah besok tanggal 9 Dzulhijjah, insyaallah hari Senin ya. Nah, kalau 2 hari itu hadisnya dhaif. Ada beberapa yang menyatakan dhaif. Pertama Ibnu Jauzi, kemudian Imam Asy-Syaukani, kemudian dalam Irwaul Ghalil nomor 956 Syekh Nasruddin Albani mengatakan hadis yang kaitannya dengan saum tarwiyah 8 Dzulhijjah itu semuanya adalah derajatnya dhaif ya. Nah, ini jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Selanjutnya Ustaz, tentang hewan kurban. Pertama, boleh tidak kerbau itu dijadikan hewan kurban? Yang kedua, bagaimana dengan hukum kulit hewan kurban ini sering dilakukan? Kulit hewan kurban itu dijual, kemudian hasil dari penjualannya itu masuk sebagai kas masjid, itu diperbolehkan atau tidak? Kemudian kurban, boleh tidak berkurban itu sudah niat kurban tetapi ketika pas kurbannya uangnya belum ada, dalam artian baru nanti cair gitu sekitar setelah kurban, sehingga untuk agar niatnya terkabul utang dulu, karena nanti kan insya Allah setelah itu bisa di sahur gitu. Gimana Ustaz hukumnya? Nah, masalah fikih itu sebelum saya jawab ya, masalah fikih itu senantiasa berbenturan dengan masalah khilaf. Pasti kita akan bertemu dengan masalah khilafiyah, dan tidak mudah sebenarnya menjawab masalah-masalah kaitannya dengan masalah fikih, karena juga kaitannya dengan masalah ijtihad. Kapasitas kita tidak sampai kepada kapasitas ijtihad, tetapi para ulama menganjurkan pertama jelas sebuah kebenaran, jawaban itu harus merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, merujuk kepada apa yang telah direkomendasikan oleh Rasul, sunnatul khulafaur rasyidin. Ya, itu masih mendapatkan rekomendasi, pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, kalau hari ini ijtihad kita untuk menjawab sesuatu jelas bagaimana merujuk pada a'immatul madzhab, imam-imam mazhab, bagaimana mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kemudian mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi rahimahullah. Yang pertama jamaah berbahagia, masalah apa tadi Pak? Kerbau. Ya. Saya pernah membaca di dalam beberapa riwayat, kalau tidak salah 2 hari yang lalu di majelis Istiqomah ini diterangkan tentang bab korban ya, fikih korban insyaallah ya, 2 hari atau 1 hari yang lalu ya. Saya sekilas juga mendengarkan. Kaitannya dengan masalah itu, hewan-hewan yang telah dicontohkan yang ada aturannya di dalam Islam, nasnya loh ya. Ya jelas pertama al-ibil. Ibil itu unta. Kemudian bakor, sapi. Kemudian kambing, ya, ghanam. Kaitannya dengan itu termasuk terkait di dalamnya sesuatu yang sejenisnya. Jenisnya itu kambing sejenisnya. Boleh tidak dengan domba? Ya domba sejenis dengan kambing. Bagaimana dengan kerbau? Ya itu juga sejenis, mengatakan sejenis dengan sapi. Cuman jamaah berbahagia, sekali lagi kalau kita menanyakan sebuah masalah fikih tidak boleh berasal dari satu sumber. Lihatlah rujukan yang lain, siapa tahu patokan dan rujukannya lebih. Saya senantiasa menganjurkan demikian, dan saya selalu mengawali jawaban itu dengan pokoknya bersandarlah kepada kebenaran. Bukan berarti jawaban saya, tetapi insya Allah saya tidak akan berani menjawab sesuatu yang saya tidak ketahui kaitannya dengan masalah syariat din ini ya. Itu kaitannya dengan kerbau. Yang kedua masalah kulit. Jelas
khilafiyah juga terjadi dengan masalah kulit, karena rentan sekali ini dengan masalah kulit ya. Yang jelas dilarang, jelas memberikan itu sebagai upah atau imbalan, jelas untuk pemotongnya ya. Nah, kalau masalah hasilnya, kalau diberikan sama orang dan orang itu menjual lagi, itu diperbolehkan karena sudah diberikan orang lain. Tugas kita selesai, tidak menjualnya ya. Orang lain yang tadi sudah diberikan, dia menjualnya, itu hak dia, haknya yang telah diberikan oleh kita. Kemudian kalau kaitannya dengan masalah kita menjual dengan urusannya dengan kas masjid, wallahu taala alam biswab. Untuk hal itu saya belum tahu jawabannya ya. Meskipun mungkin ada mengatakan dalil qiyas membolehkan karena itu dipakai oleh orang banyak, tapi saya tidak berani mengatakan boleh, menggampangkan diri mengatakan boleh atau tidak. Ini ranah fikih sekali lagi. Tetapi jelas masalah dijual belikan ya, kaitannya kalau panitia yang menjual, kemudian dananya itu untuk siapa, itu sekali lagi ranah perbedaan. Tapi kalau kita berikan ke orang lain dan orang yang menjual, itu para ulama sepakat tidak mengapa. Masalah kemampuan utang ya. Jamaah berbahagia, kaitannya dengan korban juga sama dengan kaitannya dengan zakat, itu kaitannya dengan masalah mampu ya. Ukuran mampu itu bagaimana Ustadz? Islam menganjurkan mampu itu paling tidak 1 ekor kambing. Maka tidak ada dibenarkan kita urunan beli kambing, karena kambing 1 ekor itu dananya sumbernya harus dari 1 orang. Kalau sapi bisa dibagi sepertujuh ya. Ustadz, saya mau urunan kurban ayam, gimana ayam? Urunan korban, karena standar mampu itu adalah 1 ekor kambing. Dananya, sumber dananya ya jemaah sekalian, sumber dananya ya kana rajulu yadbahu bisyatin anhu wa an ahli baitihi, riwayat Imam Tirmidzi. Bahwasanya ada seorang laki-laki pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mampunya gimana? Dia menyembelih syat itu kambing ya, anhu, dan 1 ekor kambing itu sudah cukup untuk dirinya, wa an ahli baitihi, cukup juga untuk anggota keluarganya, pahalanya loh ya, pahalanya. Jadi untuk dirinya sendiri, wa an ahli baitihi. Rasul ketika nyembelih juga begitu, Allahumma hadza anni ya, wa an amman ummati, dan untuk umatku yang dia belum mampu untuk berkorban. Artinya 1 ekor kambing itu cukup untuk yang lainnya. Itu batas mampunya, Pak. Nah, bagaimana dengan tadi? Saya sebenarnya mampu Ustaz, cuma nanti. Ini kaitannya dengan masalah waktu, sebuah ibadah yang terikat dengan waktu. Sama halnya dengan orang saum. Ustaz, saya sebenarnya saum Syawal itu mampu, Ustaz. Saya enggak bisa sekarang. Saya mampunya nanti. Saya bulan ini mau membalikan stamina dulu. Ya, saya mampunya nanti. Lewat sudah tanggalnya. Mampunya. Ya. Sama kaitannya ini, kalau ini ranah-ranah ikhtilaf ya, menalangi sebuah ibadah. Ini kalau kita bahas masalah dana talangan itu panjang ceritanya. Nah, sekali lagi, kalau ranah fikih senantiasa di sana sini adalah ikhtilaf. Ada yang mengatakan ini tidak apa-apa, ada yang mengatakan tidak boleh, apalagi dana talangannya kembalikannya pakai bunga. Nah, begitu ya. Kita pengen ibadah ya, tetapi justru melaksanakan perkara-perkara yang tidak dibenarkan ya. Jadi saya sekali lagi kalau menjawab dengan perkara fikih, berhati-hati sekali. Saya menganjurkan kepada ikhwan jamaah sekalian yang tadi bertanya untuk kembali membuka beberapa kitab-kitab fikih dan menanyakan kepada para asatid yang memiliki dalil-dalil dan sandaran-sandaran yang membuat kita sangat nyaman dan tentram untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ragu-ragu, ya, akhirnya membuat kita melaksanakan sebuah ibadah suruh tinggalkan ketika kita masih dalam boleh enggak ya nih ya? Boleh enggak ya? Ya, maka keraguan itu akan hilang ketika kita mendapati sebuah dalil untuk sandarannya. Allah taala alam bisawab. Ya, masih ada waktu 5 menit Ustaz. Ya, nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang itu yang di sekolah-sekolah. Ya, iuran di sekolah. Itu kan dana itu urunan dari murid-murid ya. Tapi yang diedarkan itu kan ada iuran kurban. Bahkan ada sekolah yang mengharuskan setiap bulan itu dipotong store.
Iya. Ya, sekali Ustaz. Dasarnya itu jadi kayaknya ini ya sama orang tua itu dia nggak kurban cuma kurban. Nah, sekali lagi ukuran yang ditetapkan oleh Rasul itu 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Bukan berarti 1 ekor kambing itu keroyokan satu keluarga. Ya, dikatakan 1 untuk 1 orang, bisa untuk semuanya. Ya, kalau masalah iurannya tadi Pak, di waktu yang telah ditentukan mencukupi untuk beli dari 1 orang siswa rumahnya. Ya, ada contohnya 1.800.000 atau 2 juta harga kambing, dibagi 12 bulan, berarti cicilannya berapa? Artinya dalam cicilan itu mencukupi untuk beli 1 ekor kambing. Oh, berarti siswanya berapa? Korbannya subhanallah itu banyak kambing gitu ya. Ya. Tetapi jamaah berbahagia kadang satu tujuan yang diinginkan oleh sekolah tadi, pertama untuk mendidik. Tapi sekali lagi kita harus merujuk sekali lagi kepada sunnah. Tidak boleh kita mengadakan satu perkara baru jadi dikatakan perkara bid'ah itu kalau memenuhi beberapa syarat Pak, dikatakan bid'ah. Pertama, merubah waktu. Ya, sholat sudah ditempatkan, tapi kita merubah waktu-waktunya. Akikah waktunya sudah ditetapkan, tapi kita ngerubah dengan alasan bapaknya kerja Pak, harus hari libur akikahnya, padahal nggak masuk hitungannya. Itu merubah waktu. Ya, banyak sekarang akikahnya taunya hari Jumat, tapi karena bapaknya nggak libur, akikahnya diundur hari Ahad. Ya, itu merubah waktu. Merubah tempat. Haji itu tempatnya di Mekah. Ya, bukan di Martapura, bukan di Lamongan, bukan di Gresik, bukan. Nah, kalau merubah tempat sebuah ibadah dengan mengatakan di situ amal di situ sama dengan kita ke Mekah, itu sudah ibadah baru. Tempatnya ya. Jadi waktunya, tempatnya, jumlahnya. Allah sudah mensyariatkan sebuah ibadah. Jumlahnya berapa? Kita merubahnya itu perkara bid'ah. Ya, perkara baru. Ya. Nah, itu paling tidak itu. Jadi waktunya, jumlahnya, tempatnya, kaifiyahnya, tata caranya. Ya, tata caranya sudah ditentukan. Baik tadi jumlahnya kalau kambing untuk 1 orang, kemudian Nah, kaitannya dengan untuk anak-anak ini terjadi ikhtilaf. Contoh masalah sholat saja. Untuk anak-anak ya enggak apa-apalah, dia enggak ngerti dulu bacaannya, yang penting gerakannya. Ini masalah ikhtilaf ya. Selagi mereka belum baik, ada yang mengatakan untuk proses itu, tetapi satu hal yang wajib disampaikan, 1 itu untuk 1 ekor. Enggak boleh nanti setelah lulus mereka memiliki pemahaman yang aneh. Bapak, di sekolah kami itu kami diajarkan bahwa 1 kambing itu bisa keroyokan 200 murid, contohnya gitu ya. Jangan sampai setelah keluar sekolah situ nanti ada pemahaman persepsi yang berbeda tentang jumlah hewan korban atau berapa ukuran mampu dan sebagainya. Jangan sampai, harus diluruskan dulu. Ya, itu sekali lagi masalah ikhtilaf. Tapi sekali lagi merujuk kepada apa yang telah ditetapkan. Ya, itu ahsan dan jelas insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala korban. Karena kaitannya dengan korban ibadah diterima dan tidaknya, pertama tidak hanya ikhlas. Kami insya Allah ikhlas Ustaz. Tapi kalau nggak sawaban, tidak betul. Ya, bagaimana tidak bisa diterima? Allah taala bisawab. Iya, sudah mau habis kan? Tapi masih ada 2 pertanyaan. Kita akhirkan saja. Pertama tentang bagaimana tentang adanya riwayat atau penjelasan tentang bahwa hewan kurban itu nanti jadi binatang kendaraan di padang mahsyar, itu bagaimana riwayatnya? Kemudian ini ada yang menarik, ada seseorang yang mampu membeli 1 ekor sapi, tetapi keluarganya hanya berjumlah 5 orang. Nah, kemudian dia meniatkan ke 5 orang ini. Yang duanya lagi itu karena tidak dia memiliki, maka 2-nya nanti itu akan diambil secara utuh dagingnya. Itu bagaimana Ustaz? Ranah fikih lagi nih ya. Iya. Ya, subhanallah. Jadi kaitannya dengan pembagian itu jamaah berbahagia. Yang penting sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya tuh gini. Kalau 1 ekor kambing ya 1. Kalau sapi, nah ini tidak boleh melebihi daripada sesuatu yang ditentukan. Tidak boleh lebih daripada 7. Bagaimana kalau kurang? Berarti kan masih dalam koridor. Dibolehkan, ya. Kalau lebih, Ustadz, kami keluarganya ada 10, kami urunan 1. Ya, mungkin yang 7 orang 1 ekor sapi,
yang sisanya yang 3 orang bisa jadi kambing-kambing 1. Ya, kambing 1 jadi 1 ekor sapi plus 3 ekor kambing. Nah, itu sudah mengikuti kebenaran. Yang karena sesuai dengan 7 yaitu untuk sapi, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Jadi karena jumlah anggotanya 10. Jadi yang nggak boleh itu melebihi daripada jumlah yang ditentukan. Contoh untuk sapi, dia untuk 10 orang urunannya sudah keluar. Kalau kurang daripada itu kaitannya dengan masalah kemampuan. Bahkan 1 orang 1 ekor sapi pun boleh. 1 orang dia mengambil bagian 7 itu, ambil semuanya boleh. Ya, boleh. Kemudian sekali lagi keutamaan tentang masalah korban. Sekali lagi banyak bertebaran hadis-hadis dhaif yang kaitannya dengan keutamaan. Meskipun banyak ada juga yang berpendapat bahwasanya bagaimana hukum menggunakan hadis dhaif untuk fadilatul a'mal, untuk keutamaan sebuah amal. Karena banyak sekali juga amal-amal soleh seseorang itu disandarkan kepada dalil-dalil yang dhaif. Pertama, bahwasanya ketika hadis itu bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka hadis tersebut tidak boleh untuk dijadikan dasar, terutama tentang kaitannya sebuah amal. Contoh doa, saya contohkan dengan ibadah yang lain, doa saja dikasih lembaran doa dari mana? Dari Rasul. Sementara tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan doa itu. Boleh nggak kita memanjatkannya? Kaitannya dalilnya secara umum, bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan bahasa apa saja bisa diterima, asal sesuai dengan kaifiyat tata cara dan sunnah berdoa. Diawali dengan istighfar, sholawat, ya. Tetapi yang dilarang adalah menyandarkan doa itu dengan mengatakan ini datang dari Rasul. Itu namanya kalau dikatakan berdusta atas nama Rasul Allah, sementara Rasulullah tidak pernah menyampaikannya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi penghuni neraka. Tetapi ketika kita membacanya, ya, masih diperbolehkan. Ya Allah, saya minta keberkahan dan sebagainya. Doanya dari kita sendiri, asal tidak boleh menyandarkan itu datangnya dari Rasul. Ya, jadi secara umum dalilnya bahasa Bugis atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, asal diawali dan dipanjatkan kepada Allah wahdah, tidak dipanjatkan kepada yang lain. Ya, mintanya betul bukan kepada orang meninggal, bukan kepada wali, kecuali orang-orang soleh yang masih hidup kita pun minta, tapi mintanya bukan kepada beliau. Tolong minta saya kepada Allah, bantu saya supaya Allah mengabulkan. Allah, sekali lagi Allah. Ya, caranya betul, tempat berdoanya, kemudian kepada siapa doa itu dipanjatkan. Kaitannya dengan masalah fadhil amal yang lain. Ya, tidak hanya korban juga banyak sekali, termasuk setiap bulu itu menjadi saksi kebaikan, termasuk nanti itu adalah yang akan menyaksikan kita, yang akan termasuk menjadikan syafaat bagi kita. Karena syafaat itu banyak, ya. Rasulullah, anak kecil yang meninggal belum balik, para syuhada, ya, yang mati di medan jihad, kemudian para penghafal Al-Quran, termasuk amal soleh kita. Itu bisa menjadi syafaat untuk diri kita. Maka sekali lagi jamaah berbahagia, mau hadis apapun, selagi itu ada sandaran yang sudah asli. Sandarannya apa? Fasholli li rabbika wanhar contohnya. Atau tadi, ya, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, siapa yang punya keluasan tapi dia tidak mau. Itu termasuk sudah memotivasi kita untuk mau melaksanakan sebuah amal. Sehingga terkadang kita tidak memiliki keperluan lagi untuk mendapatkan masukan-masukan lain selain perintah Allah ini. Sehingga kita harus tunduk dan patuh. Meskipun tidak ada iming-imingnya, sholat tidak ada imingnya macam-macam, ya. Tapi itu datangnya dari Allah, kewajiban yang wajib. Bahkan hatta kita tidak bisa apa-apa pun, sampai terakhir batasnya kita tidak mampu akhirnya disolatkan, ya kan? Akhirnya meskipun kita dalam kondisi apapun, itu perintah Allah. Motivasi, adapun motivasi tadi hanya tambahan saja supaya kita lebih ringan. Tetapi sekali lagi, poinnya kembali kepada pembahasan saya tadi. Kalau iman itu menghujam dalam diri seseorang, walladzina amanu asyaddu hubbalillah.
Orang mukmin itu amat sangat besar cintanya kepada Allah, sehingga tidak perlu diiming-imingi pun. Nah, ini namanya kaitannya dengan standar ibadah sebuah amal. Pedagang, anak-anak, orang awam, atau sebagaimana Rasul. Kalau dia itu hanya sebatas pedagang, biasanya kalau nggak ada untungnya nggak mau dia apa? Anak-anak kalau nggak ada yang ditakuti nggak mau dia ibadah. Itu ibaratnya baru ibadah kalau punya khauf sama rojak tok. Padahal ibadah itu harus memadukan 3 menu tadi. Ada khauf, rasa takut, ada pengharapan, mengharap ridho Allah, jannahnya Allah. Nanti bilang, oh bolehkah kita beramal mengharapkan itu? Kalau berharapnya kepada manusia tidak boleh. Kalau berharapnya kepada Allah, memang Allah tempat berharap. Makanya kita suruh minta Allah inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu tandanya boleh minta. Yang terakhir atas dasar cinta. Insya Allah itu akan melakukan ibadah apapun termasuk korban akan ringan. Jadi kaitannya dengan itu. Kalau masalah hadis fadhil amal, saya membedakan ada yang dhaif, ada yang sahih. Tapi intinya kalau iman, insya Allah tanpa itu pun kita akan ringan melaksanakan perintah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya baik Ustaz, waktu kita sudah habis, bisa ditutup Ustaz kajian kali dengan sebuah kajian penutupan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pendengar mitra edisi dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita banyak pelajaran daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Sebuah pelajaran iman yang senantiasa harus kita tiru, karena sesungguhnya iman merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Iman yang menjadikan kita ringan untuk melangkah selalu memenuhi panggilan Allah. Iman yang membuat kita senantiasa sabar untuk menerima segala cobaan dan musibah yang sedang Allah gulirkan dalam kehidupan kita. Iman satu perkara yang senantiasa dituntut untuk dibuktikan. Tidak sempurna iman seseorang ketika ucapannya kami beriman kepada Allah, sementara terkadang dirinya senantiasa memaki atau bahkan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ringannya seseorang menjalankan sebuah syariat ketetapan berawal dari beberapa hal. Suburnya iman sekali lagi tidak hanya datang begitu saja. Tidak hanya diwariskan dari orang tua kepada anaknya, nak, engkau aku warisi imanku, sehingga engkau juga semangat seperti aku semangat beribadah. Istriku, engkau aku warisi imanku. Tidak bisa. Iman tidak bisa diwariskan. Tapi iman kita ikhtiarkan. Maka sebuah keluarga yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya adalah tolabul ilmi, memasukkan ilmu tentang din, ya, terutama tentang ma'rifatullah. Itu langkah pertama agar senantiasa kita tunduk dan bisa ringan, ridho, lapang dada, ikhlas, sabar terhadap ketetapan Allah apapun yang Allah gulirkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadah kita pada bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran keikhlasan kita dan ikhtiar kita untuk merujuk kepada shawab, merujuk kepada benar, merujuk dan bersandarkan kepada sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Sudahlah, kita tinggalkan perkara yang mungkin tradisi yang sering kita lakukan. Kalau itu tidak dicontohkan, kalau itu perkara bid'ah, rugi. Jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu tapi dia sia-sia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada majelis subuh kali ini. Mudah-mudahan nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.